Shalom jemaat Tuhan, dalam pembahasan kita tentang khotbah di bukit, kita masuk dalam satu topik, satu doa yang terkenal, doa yang diketahui oleh gereja Tuhan seluruh dunia, itu doa Bapa kami, the Lord's Prayer, yang kita ambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tutur kata sikap hambamu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Berfirman kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. The Lord's Prayer. Mari kita buka dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan yang hitam, sudah baca yang biru. Yang hijau kita baca sama-sama. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara sekalian sama-sama, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bersama-sama, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terus kalian doa Bapa kami. Terus kalian kalau kita mempelajari secara universal, doa Bapa kami yang disebut dengan the Lord's Prayer atau dalam bahasa Latin adalah Pater Noster. Pater Noster. Itu kalau sudah lihat di slide kita, itu doa Bapa kami dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arabi. Terus kalian, doa ini paling terkenal di dalam kekristenan seluruh dunia. Ya, dari berbagai bangsa, ini suatu hal yang luar biasa. Doa Bapa kami ini paling terkenal. Terus kalian, kalau kita baca dalam susunan doa Bapa kami menjadi pedoman cara kita berdoa. Susunan doanya, ya. Dari doa yang terkenal ini menjadi pedoman cara umat Tuhan berdoa. Terus kalian, ada penafsiran. Doa ini harus diucapkan setiap minggu, setiap kali berdoa oleh segenap umat Tuhan. Ada penafsiran demikian. Saya sendiri kurang setuju dengan penafsiran ini. Kalau berkata bahwa doa ini harus diucapkan setiap minggu, setiap kali berdoa oleh segenap umat Tuhan, saya pikir tidak harus demikian. Ya. Tetapi kalau kita melihat pedomannya, ini suatu hal yang penting sekali. Yang terpenting adalah doa ini jangan dijadikan seperti mantra. Jangan berpikir kalau nggak mengucapkan doa Bapa kami, doa kita nggak didengar. Jangan dijadikan sebagai mantra, tapi sebagai contoh pola doa yang tepat. Contoh pola doa yang tepat. Polanya yang kita perlu pelajari. So sekali ini penting sekali. Lalu kalau kita melihat pada setiap minggu kira-kira ada 2 miliar orang, baik Katolik, Anglikan, Protestan, Ortodoks Timur, mengucapkan doa ini dalam bentuk bacaan atau lagu dalam ratusan bahasa. Luar biasa ya. Ya, setiap minggu kira-kira ada 2 miliar orang. Baik yang denominasi Katolik, Anglikan, Protestan, Ortodoks Timur, mengucapkan doa ini dalam bentuk bacaan atau lagu dalam ratusan bahasa. Ini luar biasa. Terus kalian, secara psikologis, kalau kita melihat hal itu terjadi, maka hal tersebut bisa menimbulkan rasa solidaritas dan persatuan di antara umat Tuhan di seluruh dunia. Indah sekali ya. Nah, yang berikutnya. Doa Bapa kami adalah doa murid Tuhan. Ya, doa murid Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengajarkannya kepada para muridnya. Lihat dalam Lukas 11 ayat 1 dikatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi ini yang dimintakan oleh para muridnya untuk mengajar mereka berdoa, dan Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami adalah doa murid Tuhan. Ya, ini suatu hal yang indah sekali. Yang berikutnya saudara sekalian, prinsip-prinsip dalam doa ini hanya bisa diterapkan oleh para murid Tuhan. Ya, betul. Ya, prinsip-prinsip dalam doa ini hanya bisa diterapkan oleh para murid Tuhan.
Nah, saudara sekalian, belum semua orang Kristen adalah murid Tuhan. Saya ulangi lagi, belum semua orang yang mengaku diri Kristen adalah murid Tuhan. Yang disebut murid Tuhan adalah orang-orang yang selalu senang belajar dan menaati firman-Nya. Sekali lagi, tidak semua orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen adalah murid Tuhan. Kalau orang itu disebut sebagai murid Tuhan adalah orang yang selalu senang belajar dan menaati firman Tuhan. Ini suatu hal yang penting sekali. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya, susunan permohonan dalam doa ini. Susunan permohonannya apa? Indah sekali ya. Yang pertama adalah ada 3 permohonan berkaitan dengan Allah dan kemuliaannya. Ada 3 permohonan berkaitan dengan Allah dan kemuliaannya. Dikatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu 3 permohonan berkaitan dengan Allah dan kemuliaannya. Ya. Yang kedua, ada 3 permohonan berkaitan kebutuhan sang pemohon. 3 permohonan. 3. Ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Permohonan kedua. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu permohonan ketiga. Ya, 3 permohonan berkaitan dengan kebutuhan sang pemohon. Dan yang ketiga, ya, diakhiri dengan pujian kepada Allah. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. 3 lagi ya. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, indah sekali ya. Khotbah ini kok kita lihat secara global, secara keseluruhan. Ya. Yang berikutnya. Apakah pelajaran rohani yang kita bisa dapati? Pelajaran rohaninya dari apa yang kita sudah pelajari tadi. Jika Allah ditempatkan pada posisi yang seharusnya, maka hal-hal lainnya akan ada pada tempat yang tepat pula. Yang penting dalam doamu Allah ditempatkan di mana? Kalau Allah ditempatkan pada posisi yang seharusnya, maka hal-hal lainnya akan ada pada tempat yang tepat pula. Nah, saudara sekalian, posisi yang tepat adalah apa? Materi itu melayani manusia. Materi melayani manusia. Dan manusia melayani Allah. Ini penting sekali. Materi melayani manusia, manusia melayani Allah. Nah, jadi seperti posisi manusia itu kalau berdiri, kalau berjalan, ya, posisi seperti demikian. Ini menyatakan materi melayani manusia, manusia melayani Allah. Tapi kalau ada sebagian orang yang posisinya seperti gini, dia tidak mau melayani Allah, dia mau melayani materi, ya begitu. Jadi manusia melayani materi dan manusia berusaha menggunakan Allah untuk melayani manusia. Apakah itu bisa? Pasti tidak bisa. Ya, itu satu susunan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan susunan seperti itu. Materi melayani manusia. Manusia melayani Allah. Allah sebagai sang pencipta, sebagai sang penembus, harus dilayani oleh manusia. Bukan Allah melayani manusia. Terus ini suatu hal yang penting. Nah, yang berikutnya. Doa Kristen bukan untuk menarik kehendak Allah agar mengikuti keinginan manusia. Sebagian orang tanpa mereka sadari, mereka berusaha menarik kehendak Allah. Allah yang di surga ditarik kehendaknya untuk mengikuti keinginan manusia. Itu bukan doa Kristen. Ya, kalau Allah mengikuti keinginan manusia berarti manusia berusaha menjadi Tuhan lebih tinggi dari Allah, dan itu tidak mungkin. Ya, doa Kristen bukan untuk menarik kehendak Allah agar mengikuti kehendak manusia. Ya, doa adalah usaha, ya, untuk menaklukkan kehendak diri sendiri agar patuh pada kehendak Allah. Ini penting sekali. Ya, definisi arti atau makna doa Kristen adalah doa itu semacam usaha untuk menaklukkan kehendak diri sendiri agar patuh pada kehendak Allah. Puji Tuhan. Ya, sekalian, iman itu bukanlah untuk menarik kehendak Allah untuk sama dengan kehendak kita. Orang berteriak-teriak iman, 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 iman. Wah,
Tapi kalau dipelajari, sebagian orang mempunyai satu ajaran, iman tuh seperti menarik kehendak Allah agar untuk sama dengan kehendak kita. Itu bukan iman Kristen yang sebenarnya. Iman Kristen yang sebenarnya adalah menaklukkan kehendak pribadi. Ditaklukkan di bawah kehendak Allah yang maha kuasa, maha bijak, dan maha tahu. Seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Bukan kehendakku tapi kehendakmu, kehendak Bapa yang terjadi. Terus sekalian, nah ini remote control. Ada sebagian orang berusaha memperlakukan Allah, seperti kita berusaha memakai remote control. Di depan kita ada TV, dari sini saya kontrol, ini channel berapa ini dengan remote saya. Allah di surga, saya berusaha mengatur kehendak Dia agar sama dengan kehendak kita dengan memakai iman kita. Dengan iman saya bisa kontrol kehendak Allah. Itu menyamakan doa sama dengan remote control. Itu tidak boleh. Dan Allah tidak berkenan akan hal itu. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya. Terus sekalian yang berikutnya. Doa Bapa kami menyatakan 3 kebutuhan utama manusia. 3 kebutuhan utama manusia. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan makanan jasmani. Our daily bread. Ya, makanan atau roti sesehari. Ya, makanan jasmani. Ya, dikatakan kalau kita membawa kehidupan sekarang ini kepada Allah, ya memang kita bawa kehidupan kita, kebutuhan kita, tantangan yang kita hadapi sekarang ini kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, kebutuhan manusia yaitu pengampunan dosa. Kebutuhan pertama makanan jasmani, kebutuhan kedua adalah pengampunan dosa. Ya, dikatakan membawa kehidupan masa lalu kepada Allah, masa lalu kita. Ampunlah kami akan kesalahan kami, ya. Masa lalu, walaupun 5 menit tetap masa lalu, ya. Kita membawa kehidupan masa lalu kita kepada Allah. Yang berikutnya yang ketiga adalah kita mohon hikmat dari Tuhan dalam menghadapi pencobaan. Terus sekalian, membawa kehidupan masa depan kita kepada Allah. Kita tidak tahu di depan kita akan mengalami pencobaan, tantangan apa. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita bawa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Terus sekalian kita bawa kehidupan masa depan kita kepada Allah. Oh, saudara sekalian, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, dan doa ini melibatkan ketiga pribadi Allah Tritunggal. Indah sekali ya. Doa ini melibatkan 3 pribadi Allah Tritunggal. Dikatakan Allah Bapa, Bapa kami yang di surga. Pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Ya. Yang kedua adalah Allah Anak yang telah mati untuk mengampuni dosa umatnya. Ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Allah Anak sudah rela mati untuk menebus umat pilihannya. Ini luar biasa. Ya. Yang ketiga, Allah Roh Kudus dilibatkan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ya, kita mohon Roh Kudus membimbing umatnya dalam menghadapi berbagai pencobaan. Jadi di sini ada 3 pribadi Allah Tritunggal dilibatkan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya. Nah, kalau kita mempelajari sebagian orang, oh kok gitu orang Kristen triteisme, ya, sekalian politeisme. Kita harus mempelajari hal berikut ini. Ya. Jangan lupa, Allah Bapa adalah Allah yang tidak terhingga. Kebetulan bersama dengan itu Allah Anak tidak terhingga. Dan berikutnya Allah Roh Kudus tidak terhingga. Ya, kalau kita ingat akan matematika yang pernah kita pelajari waktu lalu, tidak terhingga tambah tak terhingga tambah terhingga, artinya sama dengan berapa? Bukan 3 tak terhingga, bukan. Tetapi tak terhingga atau tak terdefinisikan. Memang kita tidak bisa memahami Allah 100% sebab Allah pencipta kita. Beliau pencipta manusia, pencipta akal manusia. Kita tidak bisa memahami 100% diri Allah. Sehingga
Allah Bapa tak teringat, Allah Anak tak teringat, Allah Roh Kudus tak teringat. Sama dengan ya tidak teringat atau tak terdefinisikan. Itulah Allah orang Kristen yang disembah. Puji Tuhan. Ya, terus kalian yang berikutnya. Kekristenan membawa pemahaman yang baru tentang Allah sebagai Bapa yang Maha Kasih. Ya, membawa pemahaman baru sebagai tentang Allah sebagai Bapa yang Maha Kasih. Nah, saudara sekalian lihat gambar ini. Nah, ini Greek gods are fighting each other. Pada waktu itu lebih dari 2000 tahun yang lalu, ya. Dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Yunani itu banyak, ya. Dan para dewa-dewi itu saling berperang satu sama lain. Greek gods are fighting each other, saling berperang satu sama lain. Sekalian, para dewa-dewi versi Yunani zaman dahulu jumlahnya sangat banyak dan mereka saling iri hati, benci, balas dendam dan saling bermusuhan. Itulah pemahaman orang Yunani tentang dewa-dewi mereka. Tapi Allah Bapa kita adalah Allah yang Maha Kasih. Allah pencipta, Allah yang Maha Kasih. Puji Tuhan. Ya. Yang berikutnya. Sudah dalam kepercayaan orang Yunani waktu lalu, mereka percaya ada dewa-dewi itu macam-macam cerita, mitologi yang mereka buat itu. Ada satu dewa yang namanya Prometheus. Prometheus ini satu kali mengambil api dari surga untuk diberikan kepada manusia di bumi yang waktu itu belum punya api. Apinya diambil dari surga untuk diberikan kepada manusia yang belum punya api. Oh, kalau manusia nggak punya api, akhirnya manusia jadi hidup dalam kegelapan. Nah, Prometheus berusaha menolong manusia. Ini aku berikan api dari surga. Ya, tetapi ternyata sikap Prometheus itu hanya dihukum oleh kepala dewa, ia namanya Zeus. Zeus murka pada Prometheus. Kenapa kamu kasih api yang dari surga ini ke manusia di bumi? Ya, akhirnya Zeus menghukum Prometheus. Ya, Prometheus dihukum, ya, diikat di satu batu karang di tengah laut Adriatik katanya. Batu karang di tengah laut Adriatik, ya, lalu untuk disiksa, ya. Kemudian disiksa pada siang hari kena panas, pada malam hari kena dingin, begitu ya. Biar mati kehausan dia, ya, diikat, gitu. Lalu kemudian yang mengerikan lah, Pak. Pada siang hari ada seekor burung yang namanya burung herring. Burung herring itu berusaha mematuk semacam lever Prometheus, ya, dipatuk oleh burung herring. Tapi anehnya pada malam hari lever itu tumbuh lagi, ya. Pagi hari datang lagi itu burung herring, dia patuk lagi itu levernya Prometheus itu. Malam hari tumbuh lagi. Maksud sekalian, itu adalah contoh cerita dongeng, sekalian. Tetapi dari cerita dongeng itu menyatakan pada kita dewa-dewi itu tidak senang kalau manusia itu ditolong. Ya, tidak senang. Contohnya Prometheus, untuk manusia dia kirim api, ternyata tindakan itu membuat dia dihukum. Terus sekalian, kalau kita membaca dalam firman Tuhan, Allah Bapa adalah Allah yang Maha Kasih. Allah yang Maha Kasih. Ya, dia mengasihi manusia yang berdosa. Sampai Allah Bapa utus anaknya Sang Firman untuk rela mati bagi umat pilihannya. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudara sekalian, Bapa kami yang di surga. Kata Bapa berarti sumber kehidupan. Ya. Seorang anak, dari mana anak? Karena ada Bapa. Bapa adalah sumber hidup. Kata Bapa arti kedua adalah pelindung dan pencari nafkah. Ya, satu keluarga harus mempunyai ayah sebagai Bapa, karena Bapa adalah pelindung dan pencari nafkah bagi keluarganya. Yang ketiga, Bapa menunjuk pada penegak disiplin bagi anak-anaknya.
Seorang ayah harus tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Dia menegakkan disiplin. Kata disiplin menuju pada kata disciple, menjadikan anak-anaknya menjadi murid-murid kebenaran. Dia penegak disiplin bagi anak-anak. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam Tuhan Yesus, ya, kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa, bahkan Abah. Abah itu adalah panggilan ayah yang biasa pada waktu itu dipanggil oleh seorang anak yang masih balita. Ya, sebenarnya kata ab itu sudah bapak artinya. Tapi anak balita biasanya suka nambahin di belakang. Jadi kalau kita ingat bisa kata pis, itu kan pis ya, kencing ya. Tapi anak-anak sebutnya pipis ya. Minum mimi ya. Demikian juga dengan av. Av itu ditambahin oleh mereka jadi Ava. Jadi sebutan Ava itu sebutan seorang anak yang kecil memanggil ayah. Ya, memanggil ayah disebut dengan Ava. Ava. Saudara sekalian, ini suatu hal yang kalau kita lihat dalam Roma 8:15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Oleh roh kudus itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa memanggil Allah Sang Pencipta. Dengan panggilan begitu mesra, begitu dekat. Aba, Bapa. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, umatnya bisa melihat semua pengalaman yang pahit sekalipun dalam hidup ini dari kacamata kasih Bapa. Ya. Kalau kita mengalami sakit, kalau kita mengalami pilot, kalau kita mengalami down, ya tidak naik kelas mungkin, atau mengalami musibah yang terjadi dalam hidup kita, kita perlu melihatnya dari kacamata kasih Bapa. Bapa tidak punya niat untuk mencelakakan kita. Tapi Bapa punya niat untuk membuat kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Beliau. Ya, bertumbuh dalam pengenalan kita akan kasih Tuhan. Terus ini suatu hal yang penting. Jadi kita harus melihat dari kacamata kasih Bapa. Terus sekalian, ini indah sekali. Ya, yang dikatakan, oke, ini semua kesulitan dan tantangan hidup adalah seperti imunisasi. Apa itu imunisasi? Dalam imunisasi, dokter memberikan semacam bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Bibit penyakit itu sudah dilemahkan. Kemudian dimasukkan ke dalam darah kita. Supaya apa? Supaya membangkitkan antibodi terhadap penyakit tertentu. Ya, nah, sekarang ini penting sekali. Ya, jadi bibit penyakit yang sudah dilemahkan itu dimasukkan dalam darah kita sehingga bisa timbullah antibodi dalam tubuh kita. Sehingga kalau satu kali kita sungguh-sungguh diserang oleh bibit penyakit yang keras itu jenis yang sama, antibodi kita sudah siap melawan bibit penyakit tersebut yang menyerang kita. Itulah imunisasi. Demikian juga dengan hidup iman kita. Ada tantangan, kesulitan yang kita alami, anggap itu sebagai imunisasi. Ya, Tuhan siapkan pelatihan, ya, agar kita diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan, pergumulan. Dan Roh Kudus siap menguatkan, menolong, menghibur. Ya, dan Allah Bapa di surga yang Maha Kasih siap menolong kita oleh Roh Kudusnya. Dan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik siap menolong, membimbing dan mengampuni kita. Ini suatu hal yang penting. Puji Tuhan. Sekalian, yang berikutnya. Allah adalah Bapa kami, bukan Bapakku. Bapa kami, bukan Bapakku. Dan doa itu disebut Bapa kami yang di surga. Bukan Bapakku yang di surga, tapi Bapa kami. Maksudnya apa? Hanya Tuhan Yesus yang boleh berkata Bapakku. Sekali lagi ya, hanya Tuhan Yesus yang boleh berkata Bapakku. Tapi kita umatnya
menyebut beliau sebagai Bapa kami. Ini penting sekali. Ya, sekalian. Dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Hanya Tuhan Yesus yang boleh berkata Bapakku. Sedangkan kita umatnya menyebut beliau sebagai Bapa kami. Ini suatu hal yang penting. Ya. Katakan, Bapa kami berarti Bapa bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Bapa bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan Bapa kami. Luar biasa ya. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Ya, semua orang yang menerima Yesus sebagai selamat diberi kuasa, ya, sebagai anak Allah, ya, dan yaitu yang percaya kepada nama Yesus. Puji Tuhan. Ya. Yang berikutnya, Bapa kami berarti ada persekutuan dan persamaan posisi dengan sesama orang beriman dari berbagai suku, bangsa, dan status sosial. Dalam status sosial mungkin bisa dibedakan, ini majikan, ini kaum buruh. Dalam status sosial mungkin bisa dibedakan, ini warna hitam, ini warna putih, warna kuning, ya. Ada juga yang berwarna merah, sekalian. Dalam status sosial bisa demikian. Tetapi dalam kaitan dengan status kita di hadapan Bapa di surga, itu berarti Bapa kami itu menuju pada persekutuan, persamaan posisi, sama posisinya. Di pandangan manusia bisa dibedakan, ini status posisi majikan, ini posisi karyawan. Tapi di hadapan Allah posisinya sama. Posisi kita sama, ya, persamaan posisi dengan sesama orang beriman dari berbagai suku, bangsa, dan status sosial. Puji Tuhan. Ya. Oke, yang berikutnya. Dalam Galatia 3 ayat 28 dikatakan, dalam hal ini tidak ada lagi diadakan perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, antara hamba dan orang bebas, antara laki-laki dan perempuan. Saudara semuanya satu karena Kristus Yesus. Di hadapan manusia ada perbedaan, ini orang Yahudi, ini orang bukan Yahudi. Di hadapan manusia ada perbedaan antara hamba dengan orang merdeka, orang bebas. Dan di hadapan manusia ada perbedaan laki dan perempuan. Tetapi di hadapan Tuhan semuanya sama sebagai anak-anak Allah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya. Nah, dalam Yesus tidak ada lagi perbedaan warna kulit. Tidak ada lagi perbedaan strata sosial. Kita lihat dalam Galatia 3 ayat 28. Ya, indah sekali. Nah, saudara sekalian, di Amerika waktu lalu, sekarang juga mungkin masih ada. Ya. Ini ada satu golongan namanya Ku Klux Klan. Ku Klux Klan ini kalau mereka sedang kumpul, sedang mengadakan aksinya, mereka seperti memakai topeng, itu bagaimana gitu ya. Nah, Ku Klux Klan di Amerika ini adalah golongan kaum kulit putih. Tidak semua orang kulit putih di Amerika adalah golongan Ku Klux Klan, tapi Ku Klux Klan itu dari golongan kulit putih. Ya, tapi sekali lagi tidak semua orang kulit putih Amerika masuk dalam golongan Ku Klux Klan. Ada yang tidak setuju, banyak. Ya. Tapi yang setuju itu ini Ku Klux Klan ini adalah orang yang kelompok orang yang sebenarnya menggunakan kekerasan, ya, menggunakan semacam intimidasi, ya, dan ternyata golongan ini menggunakan terorisme, ya, terorisme. Kemudian ada semacam kekerasan, ya, dan kemudian mereka membenci orang kelompok African American. Ya, kelompok orang-orang Amerika kulit hitam, kulit berwarna, kulit hitam, ya. Kemudian orang Yahudi juga mereka benci, ya. Kelompok minoritas tertentu, golongan agama Roma Katolik, orang golongan kaum buruh itu mereka tidak senang, ya. Mereka benci, ya. Labor union juga, ya.
Kemudian mereka juga adalah kelompok orang yang rasis, ya, rasis sekali mereka, ya. Kemudian anti katolikisme, anti komunisme, nefitisme, dan antisemitisme. Mereka membenci juga kelompok Yahudi, ya. Ini merupakan salah satu simbol mereka. Menyalakan salib, dinyalakan dengan api. Ya, saudara, ini kelompok ini memang menekankan pada perbedaan warna kulit. Sehingga mengakibatkan perbedaan strata sosial. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi semacam pemisahan kelompok dalam pemahaman. Yang ini lebih tinggi posisinya, yang ini lebih rendah. Berdasarkan perbedaan warna kulit. Dalam Tuhan Yesus tidak ada itu. Puji Tuhan. Nah maka itu ada seorang, ya ini Martin Luther King, ya, seorang kulit hitam, ya, seorang pendeta juga, ya, seorang aktivis hak asasi manusia yang pernah ditembak, ya, di Amerika. Tapi beliau adalah salah seorang yang menekankan pada persamaan hak di Amerika waktu itu. Ya, sekalian, nah, sudah puji Tuhan, seorang bernama Hudson Taylor, ya, seorang dari Inggris yang dipanggil, ya. Kemudian dia pergi terbeban sekali untuk menginjili orang-orang Chinese di Tiongkok. Ya. Dia memakai baju seperti demikian. Dia memakai jenggot seperti itu supaya keadaan ini diterima oleh masyarakat Chinese. Dan puji Tuhan, lewat pelayanannya satu lembaga penginjilan sedunia didirikan. Sampai sekarang masih ada itu. Ya. Dan ribuan orang menjadi hamba-hamba Tuhan yang pada waktu itu menginjil ke berbagai ke Tiongkok pertama, kemudian ada sekarang menginjil ke berbagai tempat. Puji Tuhan. Sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, dikatakan, namun Bapa kita itu adanya di surga. Bapa kami yang dalam surga. Bapa kita berada di surga. Itu menyatakan sifat kesucian Allah. Ya, Pengkhotbah 5 ayat 1 dikatakan, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Jelas sekali perbedaannya. Allah di surga, kita di bumi. Oke, kalau kita menghadap Allah, biarlah dikatakan hati-hati dengan perkataan. Hati-hati dengan sikapmu. Dikatakan biarlah perkataanmu sedikit. Jangan sembarang omong di hadapan Allah. Sebab Allah itu maha suci. Beliau ada di surga. Terus sekalian katakan sifat kasih dan kesucian Allah harus dipahami secara seimbang. Ya, kasih pada satu pihak, tapi suci pada pihak lain. Harus kita pahami secara seimbang. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca dalam Imamat 10 ayat 1 sampai 3, di situ ada Nadab dan Abihu. Dia mempersembahkan api yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Dia ambil sembarang api untuk membakar korban bakaran. Padahal api itu sudah disediakan di kemah suci, tapi dia ambil sembarangan. Akibatnya apa? Tuhan mengirim apinya dari surga membakar hidup-hidup Nadab dan Abihu. Terus kalian, jadi kasih dan kesucian Allah harus dipahami secara seimbang. Ini suatu hal yang penting. Ya. Terus kalian, doa Bapa kami di surga juga menuju kepada Allah yang maha kuasa. Bapa kami yang di surga menuju kepada Allah yang maha kuasa. Pada saatnya Bapa di dunia mau menolong, tapi gak mampu. Serba terbatas dalam posisi kemampuan dan harta milik. Tapi puji Tuhan, kalau Bapa kita di surga punya keterbatasan, kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kami yang di surga. Ya, menuju pada Allah yang maha kuasa itu. Ini puji Tuhan. Ya. Sebaliknya ada orang yang mampu tapi nggak mau menolong. Nah itulah manusia. Ya. Maka itu kita jangan bersandar pada manusia. Bersandar pada Bapa kami yang di surga. Puji Tuhan. Nah sekalian, bagi anak-anak yang nggak punya ayah sejak kecil, itu ada Mazmur bagus sekali. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Puji Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku,
Ayah dan ibu kita adalah manusia yang fana. Ya, mungkin beberapa puluh tahun hidup di dunia udah gitu dipanggil Tuhan. Maka dari itu kita ingat ayat ini, Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Terus sekalian, dalam Mazmur 68 ayat 6, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Mari kita sama-sama kita baca Mazmur 68 ayat 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di tempat kediamannya yang kudus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus sekalian, pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, kalau seorang anak itu ditinggal oleh ayahnya, apalagi anak-anak masih kecil, aduh sulit sekali. Demikian juga seorang istri meninggal oleh suaminya, sulit sekali. Sebab pada waktu itu kebanyakan istri, kebanyakan perempuan yang nggak kerja, ya, yang kerja adalah laki-laki. Sekalian sehingga kalau sang suami, sang ayah dipanggil Tuhan, aduh berat sekali kehidupan istrinya dan anak-anaknya. Sebagai cerita terakhir, saya kutip satu cerita yang menarik. Sekalian, ini Bapak Stephen Tong, ternyata dilahirkan di China, ya, dari seorang ayah dan seorang ibu. Tapi ayahnya itu mempunyai usia yang jauh lebih tua daripada istrinya. Dan ayahnya waktu masih hidup, wah gagah, wah kaya, wah sukses. Tapi sayangnya pada waktu itu komunisme berkuasa. Ayahnya yang punya rumah yang besar di China itu akhirnya diambil alih oleh negara. Oh, waktu itu sang ayah juga sudah meninggal dunia. Akibatnya bagaimana? Sang ibu setiap pagi bawa anaknya pergi ke bukit doa untuk serahkan anak-anaknya. Tuhan yang jadi ayah mereka. Tuhan yang menolong anak-anakku ini yang masih kecil-kecil. Dan pada waktu umur 3 tahun, Pak Stephen Tong sudah kehilangan ayahnya. Kemudian sang ibu dan membawa anak-anaknya pergi atau kembali ke Surabaya. Wah, dengan perjuangan begitu berat. Sang ibu setiap pagi bikin tahu, jual tahu. Luar biasa. Perjuangan ibu yang begitu berat. Dengan mempunyai beberapa anak. Salah satu yang lepas Stephen. Tuhan pakai sang ibu. Karena Tuhan yang dikenal oleh kita semua adalah Tuhan yang berkata, beliau sebagai bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediaman yang kudus. Kita lihat sekarang Pak Stephen dan saudaranya dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi hamba Tuhan bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara. Dan Tuhan menunjukkan dan membuktikan bahwa firman-Nya itu iya dan amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, kita bangga mempunyai Allah yang Bapa kita di surga. Ya, beliau sebagai Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah yang kita kenal, Allah di kediamannya yang kudus. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu yang sudah sama-sama kita dengar waktu lalu, ya. Yaitu kita memanggil Allah sebagai Abah. Abah, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah dalam hidupku lebih dari segalanya. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku lebih dari segalanya. Oh Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit
luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Perempuan saja. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Pria saja. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anak-Mu, memanggilmu Yesus. Bersama-sama. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Sekali lagi. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus kami bisa memanggil Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa dengan sebutan Bapa, dengan sebutan Aba. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk hak istimewa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan, kami dikuatkan, diteguhkan, dan diberikan semangat untuk berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk.